Baraya DMK dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membacakan sedikit profil tentang Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau yang lebih dikenal dengan DMK. Saya selalu menyampaikan bahwa DMK adalah tokoh politik senior. Perlu diketahui oleh pemirsa DMK Channel Official, DMK punya DNA politik Insinyur Soekarno karena sama-sama alumni ITB. Dan DMK adalah alumni ITB tahun 90, jurusan Teknik Arsitektur. Dan DMK dikenal sebagai aktivis 98 ITB. Pernah jadi salah seorang staf almarhum Adi Sasono, sesama ITB. Dan DMK dulu jadi Ketua Pemuda Reformasi Indonesia, PRI Jawa Barat. Kemudian tahun 2005 sampai 2008, DMK jadi Sekretaris Umum DPW Partai Bintang Reformasi PBR Jawa Barat. Dan ketika PBR bubar, DMK mendirikan Ormas Barisan Islam Moderat atau BIMA untuk melanggengkan ideologi Islam moderat yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Dengan aktivitas utama yaitu olahraga pernapasan, ilmu warisan dari leluhurnya DMK yaitu Kian Santang atau yang dikenal juga dengan nama Sunan Rohmat. 2015 DMK mencalonkan wakil bupati Kabupaten Bandung dengan perahu PDIP dan Demokrat. 2018 DMK jadi calon wali kota Bandung dari jalur independen dengan dukungan 120.000 KTP. Dan dalam Pilpres 2024, DMK jadi Ketua Umum Relawan Prabowo Top Presiden atau Protop. Dan terakhir dalam Pilgub Jawa Barat 2024, DMK jadi Ketua Umum Relawan Gubernur Aing Dedi Mulyadi atau Gadil. Dan sekarang DMK menggelindingkan berdirinya Partai Sosial Budaya Nusantara atau PSN yang berlambangkan kujang dan tegak lurus. Dan jangan lupa DMK adalah tokoh senior Kadin Jawa Barat dan juga sekarang mendirikan Gabungan Pengusaha Sunda atau GPS. Itulah profil tentang Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau lebih dikenal dengan DMK. Jadi untuk Anda para penggemar DMK, Anda sudah menggemari orang yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya Tanda Satria. Jumpa lagi di DMK Channel Official. Menyala untuk Indonesia. Baraya DMK dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kali ini saya ditemani oleh Insinyur Doni Mulyana Kurnia yang lebih dikenal dengan DMK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik. Nah, ada yang tidak biasa nih dengan pakaian ketua umum kita nih. Bisa dijelaskan nggak Pak dalam rangka apa? Ya kan ini yang pertama kita lagi refreshing pariwisata nih di Danau Jatiluhur. Tadi juga kita pakai motorboat ya, perahu-perahuan ya. Sungguhnya luar biasa nih ya. Enak nih ya wisata ke sini. Nah, terus yang kedua juga memang sekarang ini Indonesia kan masuk Board of Peace ya, BOP kan. Jadi Dewan Perdamaian ya. Nah, ini kan dipimpinnya sama Cowboy ini ya. Cowboy Trump kan. Nah ya, dan Pak Prabowo juga di sana ya menjadi ya mewakili Indonesia untuk menjadi anggota BOP. Ya. Mudah-mudahan kita doakan oleh semua ya Pak Prabowo dan Indonesia ini bisa memanfaatkan BOP untuk perdamaian di Palestina dengan konsepnya two state solution ya. Negara Palestina aman ya, Israel juga mau nggak mau kita akui lah kan gitu ya. Jadi ada negara Palestina dan ada negara Israel, dan jangan keduanya ingin saling menghilangkan ini sampai kiamat nggak beres-beres itu ya kan? Susah untuk damai itu kedua-duanya ya. Makanya bagus Indonesia ini ikut BOP-nya Cowboy Trump. Tadi saya pakai ini ya. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Nah, selanjutnya Gimana? Bapak DMK ini kan sebagai ketua partai Sosial Budaya Nusantara, singkatannya PSN. Nah, seperti apa tuh agenda perjuangannya? Jadi agenda perjuangan PSN yang paling utama itu ada 3 ya.
tiga hal. Yang satu itu yang sudah dijelaskan dalam Parlementer, kan? ya DMK channel sebelumnya ya. Jadi kita ya bangsa Indonesia yang terbaik itu kembali ke sistem parlementer ya gitu kan. Kalau boleh dibilang reformasi jilid 2 reformasi kita ya, kembali lagi ke parlementer Iya. yang terbaik ini, karena ini udah nggak kondusif nih presidensial nih, banyak masalah kan gitu ya. Nah, yang kedua ya itu agenda perjuangannya orang Sunda nih ya. Oh, iya. Sudah lama ya orang Sunda ini pingin nama provinsi itu provinsi Sunda. Nah, itu udah lama sekali, Pak. Iya, bukan apa, malah nama provinsinya malah Jawa, kan kayak Papua juga dari Irian Jaya kan jadi Papua. Ya. Nah, ini karena kongres terus orang Sunda nih kan gitu kan. Kongko tuh beres-beres ya. Akhirnya ini perjuangan untuk menggolkan provinsi Sunda ini belum kesampaian hingga saat ini. Padahal udah puluhan tahun itu pembicaraan ya. Nah, makanya dengan lahirnya PSN ini, dengan lambangnya kujang ini ya, ini bisa menggolkan nama provinsi yang 90% itu orang Sunda ya, partai provinsinya provinsi Sunda. Dan itu yang kedua. Yang ketiga ini kan kita politik ya, tetap hajat politiknya 5 tahunan nih, 2029 kan. Nah, 2029 ini PSN berkeyakinan yang terbaik bagi bangsa Indonesia itu nanti ya calon presidennya adalah Pak Prabowo dan calon wakil presidennya itu adalah KDM ya gitu. Itu kira-kira ya. Nah, kalau misalkan nih kan banyak nih calon presiden, calon wakil presiden nih. Nah, salah satunya adalah Pak KDM. Nah, bagaimana nih kalau misalkan Pak KDM itu tidak terpilih sebagai calon wakil? Nah, menurut Bapak DMK seperti ya. Jadi kalau politik mungkin saja apapun ya. Nah, jadi begini ya. Kalau Pak Prabowo tidak terpilih jadi calon wakil presiden itu ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Ya, kenapa ya? Karena sesuai hasil survei yang terbaru nih, terkini ya, itu hasil survei yang kredibel ya. Lembaga surveinya itu indikator ya, miliknya Pak Profesor Burhanuddin tadi ya. Nah, itu hasilnya untuk capres ini yang pertama itu Pak Prabowo ya, 47%. Yang kedua itu Pak KDM ya, itu 19%. Yang ketiga Pak Anies Baswedan ya, Pak Anies Baswedan itu 9%. Yang keempat itu Mas Gibran itu 4%. Dan yang kelima Mas AHY itu 3%. Yang lain-lainnya di bawah ya. Kita yang prediksi masyarakat kan gampang, kalau udah ada hasil survei berarti ini yang 5 besar ini. Dan kalau misalkan bergabung Pak Prabowo dengan Pak KDM ya udah aman itu ya. Tidak peduli cuman satu partai ya. Yang penting kan politik kalkulasinya menang. Kalau beda partai juga kalau kalah untuk apa ya? Nah, jadi ini kemungkinan yang paling baik secara politik kan gitu ya, secara politik ya, karena kalau politik kan menang kalah kan gitu kan, banyak politik kayak yang eleh. Nah, sekarang kalau tidak terpilih karena karena situasi kondisi ya kan tidak terpilih, itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kalau misalkan Pak KDM mau bersabar ya, mencalonkan gubernur 2 periode, itu berarti 2,5 tahun lagi nunggu karena Pilpres 2029 sesuai keputusan MK ya, pilkada itu 2032. Apakah Pak KD mau nunggu ya? Itu ya, itu ini rasional nih, kalau saya rasional aja. Jadi ada kemungkinan beliau berani mencalonkan presiden karena tidak terpilih kan gitu ya. Kan kalau beliau kan Gerindra juga pasti sangat menghargai Pak Prabowo, sangat menghargai Gerindra kan gitu kan. Tapi kalau tidak dihargai
Ya, apa boleh buat ya. Mas Agus mau baca nih. Ya jadi ngeri-ngeri sedap ya. Karena dia sudah nomor urut 2 Iya. ya. Nah, itu bisa saja ya Pak Kadem pada akhirnya memberanikan diri karena tidak terpilih menjadi calon presiden kan gitu kan. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra, udah cari aman aja. Ya, dan PSN ya insya Allah sebagai brother partinya Gerindra mendukung ya gitu kan. PSN Iya, berdukung gitu ya. mendukung ya 2029 itu yang paling baik itu adalah ya Pak Prabowo untuk 2 periode dan calon wakilnya ya Ada ya. Kadem. Sekarang masyarakat udah di mana-mana udah terdedi-dedi, Iya, benar. bukan di Jawa Barat saja sekarang nih ya, di Sumatera, Kalimantan, Udah menasional ya. nasional ya. Makanya kita ini percaya diri sebagai Garda Deddy Mulyadi ini, kalau relawan Garda Deddy Mulyadi ya Gadil nih, kita sudah nasional sekarang nih ya, dan insya Allah kita siap ya. Apalagi udah mau deklarasi partai. Iya, mendirikan partai. Jadi kan saya ini memimpin ada 7 organisasi ya gitu kan. Kita sampaikan kepada ya masyarakat itu 7O DMK kan gitu ya. Iya, iya. 7 organisasi DMK. Wah, itu Milo DMK. Bisa gitu. jadi lebih menguatkan, Bang. Iya, yang pertama itu Barisan Islam Moderat Bima. Bima. Nah, yang kedua itu Paguron ya, olahraga pernapasan bela diri tenaga dalam Bima. Yang ketiga kan sama Patana, pemangku adat Sunda Pajajaran Kian Santang. Yang keempat ya itu ya relawan karena pendukung Pak Prabowo kan ya. Prabowo top presiden, protop. Ya. Yang kelima itu tadinya ya Gubernur Aing Deddy Mulyadi, singkatannya Gadil, tapi kan sang menasional kan badai ke nasionalnya, jadi ada nama Garda Deddy Mulyadi sama Gadil juga kan gitu ya. Nah terus yang keenam ya tadi kelima kan, keenam itu gabungan pengusaha Sunda ya, GPS ya. Nah yang ketujuh ya itu Partai Sosial Budaya Nusantara PSN. Jadi mohon doa dari restu dari semuanya, ini PSN bisa berkibar, bisa lulus ya KPU ya, dan bisa menang kan itu kan, masuk Senayan kan itu kan, bisa mencalonkan presiden. Tapi kan kalau politik harus perhitungannya matang, rasional, menang atau kalahnya ini kan gitu kan. Kalau kita nyalon untuk kalah untuk apa kan gitu kan ya, yang kemungkinan menang ini ada 2 kandidat yang sangat luar biasa nih, sudah terhitung di hasil survei yang kredibel itu mungkin ya. Nah seperti itu Mirza, jadi obrolan kita tentang politik dan bagaimana menurut Anda, apakah Bapak Kadem itu akan berlanjut di 2 periode atau mungkin dia akan lompat menjadi calon presiden. Nah, kita tunggu kelanjutan. Satu lagi yang paling kuat itu jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya. Itu yang rasional, itu yang aman ya. Ya, jadi misalkan nih Pak Kadem ini bisa mencalonkan 2 kali gubernur atau misalkan jadi wakil Prabowo, atau dia mungkin nanti lengkap jadi presiden. Ya, bisa terjadi mungkin. Nah, ikuti terus analisa dari Bapak DMK. Ikuti terus channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.